Selamat siang semuanya, Pak Mehmet, Mbak Rina, Bu Ya, Nana. selamat Kita siang. hari ini akan membuka discussion series dengan judul Urban Heritage sebagai komoditas wisata dengan pembicara Pak Mehmet atau Pak Muhammad. Ya, Panggilannya apa Pak saja Mehmet ya, Pak. boleh. Ya, gitu. Untuk membukanya Ya, mungkin ada dua kata, dua kalimat dari Bu Nana. Cuma ada. dua kata. Ya, terima kasih banyak Mbak Ya, Lail. Baik, selamat siang Pak Muhammad, Mbak Rina, dan juga Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Siang hari ini kita bahagia sekali kita punya kesempatan forum bersama Pak Muhammad atau Pak Mehmet yang akan membahas tentang persoalan ruang, terutama ruang pariwisata ya. Jadi kita akan melihat soal urban heritage. Jadi ini sebetulnya adalah forum discussion series yang menjadi penopang dari mata kuliah di S3 Prodi Kajian Budaya dan Media karena memang kajian tentang ruang itu menjadi salah satu concern kita di KBM dan Pak Mehmet ini kan karena basicnya di teknik arsitektur ya Pak ya juga ya, punya concern juga tentang ruang dan juga sekarang beliau banyak menekuni juga tentang kajian pariwisata jadi pas banget kita punya narasumber dan juga Mbak Rina saya kira terima kasih banyak nanti jadi menavigasi acara Mbak Rina juga punya basic apa namanya pariwisata. Jadi saya kira ini akan menjadi satu forum yang bisa dinamis dan kita bisa saling belajar. Saya kira itu aja mungkin. Selamat menikmati untuk forum discussion series hari ini bersama Pak Mehmet dan juga Mbak Rina. Terima kasih Mbak Lail. Hmm. Terima kasih Bu Nana sambutannya. Langsung saja saya serahkan ke Mbak Rina untuk memandu jalannya diskusi siang hari ini. Baik, terima kasih Bu Nana. Akhirnya jumpa di ruang virtual ini walaupun dekat Ya. kampusnya. Oke, terima kasih Mbak Lail juga eh, dan terutama Pak Mehmet ini ya. Sebenarnya kalau diskusi pariwisata dengan beliau sudahlah, beliau ini salah satu pakarnya lah gitu ya. Tapi Enggak. sebelum mengantarkan ini saya ingin menyampaikan dulu satu satu keresahan sebenarnya Pak Mehmet. Jadi Hmm. kalau kita berbicara urban heritage di Yogyakarta khususnya ya, ini menafikan beberapa lokasi yang lain juga di Indonesia. Tapi kalau kita berbicara urban heritage yang ada di Indonesia, di Yogyakarta ini kan ada satu keresahan antara bahwa kita itu harus menjaga maknanya ya, maknanya bahwa ini ada satu satu cerita-cerita sejarah begitu kan. Ada cerita-cerita masa lampau yang ini menjadi bagian dari value masyarakat, dari nilai masyarakat terutama ke lokal Jogja begitu kan. Jadi kalau kita berbicara jadi ruang memori iya, tapi juga ada nilai sejarahnya. Kok sekarang itu semakin di apa ya didekatkan atau malah justru dipenetrasi dengan industri pariwisata yang ada di Jogja khususnya ya. Apalagi kalau kemarin tahun awal akhir tahun ini kan ada catatan Yogyakarta menjadi katanya sih ya apa destinasi wisata paling banyak Hmm. dikunjungi nih mengalahkan Bali begitu. Nah, keberadaan seperti kota gede juga semakin apa ya ini merefleksikan dari topik-topik juga yang penelitian yang ada di prodi kami Pak Mehmet bahwa Kota Ya. Gede ini menjadi salah satu Hmm. atraksi maaf destinasi wisata yang juga banyak dibahas oleh mahasiswa kami karena ada peluang untuk oh ini dijadikan Hmm. sebagai salah satu destinasi wisata budaya begitu. Nah, belum lagi kalau kita bicara masalah apa Malioboro begitu. Malioboro ini kan juga luar biasa gitu. Saya lewat jalan sana itu kalau weekend itu Pak Mehmet itu lautan manusia. Padahal nilai historis Malioboro itu kan juga luar biasa. Itu kan penghubung juga ya dari beberapa Hmm. beberapa bangunan bersejarah dan sebagainya. Belum lagi Benteng Frederberg. Kok sekarang Benteng Frederberg saya masuk juga ada layanan untuk foto dengan pakaian busana Jawa begitu kan. Jadi ini satu sisi urban heritage ini ya ada semangat untuk kita melakukan preservasi gitu apa namanya eh, pelestarian begitu. Tapi di sisi lain kok kayak dituntut tetap harus hidup, tapi didekatkannya dengan industri pariwisata. Ini kan jadi satu keresahan, terutama Ya. keresahan pribadi saya gitu Pak Mehmet. Hmm. Nah, Hmm. untuk diskusi hari ini sepertinya Pak Mehmet akan bisa memberikan ini satu satu apa ya satu pencerahan secara kritis itu gimana tuh? Jadi diskusinya saya yakin nanti akan bukan hanya bersifat akademis tapi juga kritis untuk tadi itu mungkin menjawab keresahan-keresahan yang dari saya dan juga mungkin dari peserta diskusi dan mungkin masyarakat secara umum juga bagaimana posisi urban heritage ini sebagai komoditas wisata. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan ini
yang ada di hadapan kita bersama ini Dr. Insinyur Muhammad, Sarjana Teknik Arsitektur, gitu. Magister Teknik Insinyur Profesional Utama, ASEAN Engineer. Gitu. Wah, beliau ini kalau sudah dari title-nya sudah tidak diragukan lagi. Kalau keahlian penelitiannya sudah tidak. Saya buka akad stafnya Pak Mehmet itu luar biasa, tapi beliau ini sangat concern dengan sustainable tourism ya Pak Mehmet. Entah itu di pariwisata perkotaan, alam, destinasi, dan juga community based tourism. Dan beliau ini sudah pasti adalah seorang dosen. Jadi beliau ini adalah dosen bukan hanya di kajian budaya media, tapi juga beliau dosen di kajian pariwisata dan juga di beberapa universitas lain ternyata begitu. Jadi yang di hadapan kita bersama ini adalah beliau yang sangat luar biasa secara keahlian. Jadi nanti selesai beliau melakukan pemaparan, yuk kita berdiskusi gitu, mumpung ada pakarnya di sini begitu. Nah, tanpa berpanjang-panjang Pak Mehmet, monggo. Ini waktu kami serahkan begitu Pak Mehmet untuk tadi itu bisa memberikan penjelasan dan mungkin ya refleksi kritis begitu Pak Mehmet terkait dengan topik kita pada kesempatan siang hari ini. Monggo Pak Mehmet, sepenuhnya saya serahkan. Terima kasih Bu Dr. Nana dan Bu Dr. Rina dan Mbak Lail yang telah memberikan waktu untuk saya dan terima kasih atas undangannya. Jadi judulnya ini terus terang saja judul yang menjadi katalis gitu ya, menjadi katalis ya, dan ini menarik begitu ya berbicara tentang urban space ya, urban space di heritage di kawasan heritage. Nah ini hal-hal yang sangat menarik sekali bagi wilayah-wilayah dimanapun di seluruh Indonesia ya karena pasti akan mempunyai heritage area gitu ya dan ini nampaknya kalau kita mau membuka ruang, nampaknya ruang ini akan banyak diakses oleh antar sektoral gitu ya, lintas disipliner ya, baik itu untuk aktivitas untuk riset kita dan lain sebagainya. Nah, kita ini kan sebagai seorang akademisi dan adik-adik tentunya ada juga sini sebagai mahasiswa. Nampaknya ini tanggung jawab kita bersama untuk melakukan aktivitas monitoring center gitu ya, monitoring center sustainable gitu. Jadi kita bisa menjadi satu tempat untuk untuk mengkaji, untuk melakukan pemantauan cara berkala karena ini akan mengalami satu space itu adalah ruang bersama yang tentu adalah selalu banyak diakses dan selalu banyak kepentingan-kepentingan di dalamnya sehingga kalau saya pikir eh, serial discussion pada siang ini cukup menarik gitu ya tentang tema urban heritage sebagai satu komoditas pariwisata ya. Jadi ini karena heritage ini memiliki sebuah karakter ya, sebuah nilai historis yang mengandung makna-makna simbolik, kemudian public space gitu ya, ruang publik, kemudian orientednya adalah preservasi, konservasi yang ini bisa jangka panjang gitu ya. Jadi ini memang kalau kita lihat ini sebagai satu usaha untuk melindungi identitas itu ya, menjaga satu memori kolektif tadi yang disinggung oleh Mbak Rina tadi ya, dan ini sebagai satu tempat edukasi untuk para generasi gitu. Nah, saya sendiri di dalam beberapa sumber di sini, wah saya gimana membukanya nih ya. Tapi ini merupakan hasil riset-riset saya di beberapa konferensi internasional gitu ya. Jadi saya bicara banyak tentang urban heritage tourism ini gitu ya. Jadi nampaknya ini bisa saya jadikan sebagai satu kerangka dari proses menulis ini. Saya coba turunkan secara incremental gitu tema-tema yang kira-kira ada dalam substansi ini dan saya mengkutipnya gitu. Jadi ya disebutkan dalam beberapa tulisan saya dan teman-teman ini bahwa
sumber daya urban heritage ini tentu saja adalah apa misalnya bangunan bersejarah dari mulai gedung kolonial, rumah tradisional, ya, kemudian apa kawasan kota lama, Old Town gitu ya, kemudian ada Heritage Village ya seperti Kota Gede itu kan kampung yang bersejarah, juga monumen-monumen seperti ada benteng, ada apa situs, pelabuhan dan tata ruang kota historis ya, bahkan alun-alun misalnya juga itu merupakan bagian dari resources heritage ya, urban heritage gitu ya. Lalu tentu saya mengkaitkan dengan experience ya bagi wisatawan itu. Tentu saja ini sebagai satu resources yang memang dijadikan sebagai satu experience dan new experience bagi wisatawan yang baru saja atau berkunjung ke satu destinasi tujuan utamanya adalah heritage ya. Nah, ini sering kita melihat bagaimana peran-peran informasi, peran-peran langsung di lokasi itu ke pemanduan tentang heritage walking gitu ya. Misalnya di apa itu kami lihat di Ngasem ya, di daerah Ngasem, di Kauman itu ada sekelompok masyarakat yang sering membawa wisatawan-wisatawan gitu ya, lokal dan domestik masuk kampung-kampung ya, itu ya, untuk bisa melihat apa namanya heritage tadi ya, heritage walking tadi, heritage walking tour ya kalau kita sebut, atau misalnya ada interpretasi center yang biasa di museum-museum itu juga ada ya di misalnya kalau kita lihat di Jogja itu di Vandenberg gitu ya, dan city saying kita jalan-jalan ke semua sudut-sudut perkotaan gitu ya. Lalu eh, tampaknya partisipasi ini pasti akan melibatkan berbagai aktor karena memang memiliki kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dari urban heritage ya sebagai satu destinasi. Nah, pendekatan ini saya kira karena urban heritage ini adalah sebagai satu sumber ya, sebagai sumber daya publik yang memang melibatkan aspek-aspek yang begitu luas begitu ya pendekatannya ya, dari aspek budaya, sosial dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita melihat bahwa ada beberapa tahapan proses untuk menjadi satu heritage tourism ini ya. Saya kira ada revitalisasi yang pernah dilakukan di beberapa kota tua ya, dari Semarang sudah kita lihat ya, Kota Lama Semarang, kemudian apa di Surabaya juga ya, kemudian di Kota Tua Jakarta ini jadi menjadi satu warisan-warisan perkotaan yang memang diposisikan begitu ya sebagai satu apa katalis ya, katalis ekonomi begitu ya. Jadi bangunan lama itu kemudian direstorasi ya seperti kita lihat di sekarang di Malioboro itu dengan dana-dana keistimewaan itu ya, bangunan lama, artefak-artefak lama ya, dari mulai Taman Sari, Keraton, kemudian jalur-jalur utama di apa di Malioboro sampai ke gang-gangnya itu direstorasi gitu ya. Banyak yang berfungsi, yang fungsi-fungsi tambahan seperti kafe gitu ya, kemudian museum-museum kecil ya, ada ruang-ruang kreatif gitu di sana ya, dan event-event juga di sana sering banyak ada gitu ya, sehingga pemerintah daerah di sini banyak memanfaatkan ya, kawasan heritage itu sebagai satu bagian dari city branding. Kami belum lama mengkaji mengenai kajian city branding itu di Kota Kediri di sana ya. Jadi memang dengan satu pendekatan-pendekatan konsep yang mengeksplorasi keseluruhan dari sumber daya yang ada gitu ya. Nah, ini menjadikan adanya penguatan di dalam sektor kepariwisataan gitu ya. Sehingga dalam kerangka pembangunan kita sendiri, pariwisata ditempatkan sebagai satu sektor unggulan gitu ya bagi pertumbuhan ya.
Dan urban heritage ini menjadi salah satu bagian dari aset apa namanya aset utama yang dapat di apa kata Mbak Rina tadi dapat dikapitalisasi gitu ya. Nah, inilah yang sangat penting bagi kita. Sehingga pengaruh-pengaruh urban itu ya urbanisasi misalnya banyak pendatang, banyak penduduk-penduduk itu sebenarnya mengubah apa namanya menjadi suatu ruang ekonomi baru gitu ya. Eh, Basisnya adalah services ya. Ya, services pada layanan ya, budaya dan pariwisata, mungkin juga media gitu ya. Sehingga warisan warisan perkotaan ini tidak hanya dilihat sebagai satu tinggalan-tinggalan masa lalu atau artefak masa lalu, tapi juga menjadi satu aset yang sangat strategis sekali ya untuk pengembangan bagi satu kawasan ya, bagi satu perkotaan ya. Jadi urban growth itu adalah salah satu hasil dari adanya kapitalisasi 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 tadi tentang ruang ekonomi baru tadi ya itu. Dan pendorong apa pertumbuhan wisata ini tentu sangat mendorong sekali eh, karena kota memanfaatkan heritage sebagai satu atraksi ya, main attraction sebagai satu atraksi utama ya. Tentu ini menghadapi satu kedepannya adalah satu dilema sebetulnya antara pelestarian nilai historis dan kepentingan komersialisasi begitu ya. Sehingga apa namanya relasi antara apa secara konseptual gitu ya urban heritage ini dimanfaatkan melalui satu komodifikasi ya kalau bahasanya Pak Budiawan, Mbak Nana ya, kemudian Pak Rina itu komodifikasi pariwisata ya yang kemudian itu ada yang ngepush gitu ya, ada yang didorong gitu ya. Nah, oleh oleh satu kebijakan tentunya ya, kebijakan publik yang tentu saja ini harapannya adalah berdampak gitu ya. Nah, dampaknya apa saja? Ya, tentu eh, apa adanya pertumbuhan ya, pertumbuhan PAD bagi daerah yang mengembangkan konsep heritage ini gitu ya. Dan secara sosial tentunya adalah inklusivitas gitu. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari apa latar belakang tadi, maka maka bagaimana warisan perkotaan itu diproduksi ulang gitu ya sebagai satu komoditas wisata yang tentunya ini bisa menjadi daya tarik tadi yang tentu ini bisa dikapitalisasi dan bisa dijual gitu ya. Lalu tentu saja bahwa produksi apa ulang dari urban heritage ini bisa menjadi satu komoditas ya yang merupakan apa yang berpotensi untuk apa menghasilkan regenerasi yang sekaligus bisa bisa menghasilkan sesuatu bagi masyarakat begitu ya dan eh, dari referensi buku kami yang kami tulis dalam beberapa jurnal itu sebagai satu production of space gitu ya. Perspektif production of space itu adalah ruang kota itu bukan sesuatu yang netral atau alamiah, tetapi diproduksi gitu ya melalui satu relasi tentunya ada di dalamnya ada semacam siapa yang memerintah sekarang ini kan tentu kekuasaan gitu adanya kapitalis yang pemodalan yang terus tidak sedikit lalu policy gitu ya maka eh ya dikatakan tadi bahwa warisan perkotaan ini bukan hanya peninggalan sejarah tetapi ruang yang mestinya yang terus-menerus itu direkonstruksi maknanya sesuai dengan kepentingan zaman ya seperti sekarang misalnya di di Jogja itu bagaimana
urban heritage itu menjadi satu tema besar begitu ya. Begitu kita masuk ke kawasan Malioboro itu, maka ada sistem zonasi di sana dibagi ya, ada sistem zonasi entrance gitu ya, pintu masuk utama ya, mulai dari yang berdekatan dengan Pasar Kembang itu terus masuk ke dalam gitu ya, ke Malioboro. Terus ada zona heritage ya, zona kolonial Indies ya, zona apa namanya, zona yang pecinan begitu ya, sampai ke zona eh, di apa namanya, museum ya, Vedebek gitu ya. Saya kira itu tema-tema yang memang itu salah satu bentuk mengkapitalisasi gitu ya. Nah, itu kemudian. Jadi saya kira eh, heritage ini didefinisikan sebagai satu transformasi yang mempunyai transformasi makna gitu ya, dari apa namanya, menjadi satu memorial, kawasan, kompleks memorial ini menjadi satu cerita-cerita yang sangat konsumsi sekali ya, dikonsumtif gitu ya, dikonsumsi ya. Tentu ini adalah menjadi satu tema-tema, menjadi terangkat nilai-nilai dari heritage tadi ya. Nah, lalu eh di rekayasa sosial ya, sering kami sebut ini sebagai spasial ya, reconfiguration. Jadi memang ruang eh, ruang fisik ini kemudian direkayasa ya. Kita lihat di beberapa tempat ya, adanya satu perubahan wajah gitu ya. Nah, ini perubahan wajah, eh, terutama dari fasad ya. Fasad itu adalah wajah dari bangunan gitu ya, dari pola pewarnaan, dari line ya, dari scale line misalnya, garis misalnya, dari ritme begitu ya, dari elemen-elemen bukaan gitu ya, ada yang menonjol, ada yang eh, ke belakang gitu ya. Jadi ini apa namanya, macam-macam gitu ya. Nah, ini ya, jadi memang apa, eh, bangunan-bangunan ini mengalami satu adaptive reuse saya kira ya, tentang tentang fungsi-fungsinya begitu ya, dari mulai apa, eh, rumah-rumah yang tua gitu ya menjadi butik hotel gitu ya. Ya, kemudian bangunan lama juga yang kemudian menjadi toko farmasi misalnya ya. Jadi itulah kemudian ruang-ruang tersebut menjadi ruang semacam konsumsi begitu ya. Nah, itu. Kemudian ya, jadi memang kalau kita melihat konsep urban heritage ini dalam konteks kepariwisataan adalah eh, bagi kita sebagai orang peneliti itu membangun fondasi yang secara konseptual dan teoritik gitu ya, yang tentu saja lebih spesifik. Jadi bagaimana menjelaskan definisi lalu karakteristik urban heritage ya, baik fisik maupun non fisik gitu ya. Lalu bagaimana menempatkan warisan perkotaan itu sebagai satu living heritage ya, bukan hanya sekedar artefak-artefak sejarah ya. Kemudian bagaimana heritage ini dipahami dalam satu apa, hmm, konsep yang memastikan bahwa heritage ini adalah mempunyai satu dasar ya, satu dasar, tentu bagi kami bagi peneliti itu sebagai satu teori politik yang teoritik yang sangat kuat ya. Itu saya kira itu. Kemudian eh, saya kira bagaimana dan melalui mekanisme seperti apa warisan kota itu berubah menjadi satu komoditas wisata. Saya kira eh, kita lihat bagaimana kebijakan revitalisasi kita membranding kota begitu ya, membranding kota itu hingga
menjadi sesuatu yang mengundang kita untuk bisa datang gitu ya, untuk menjadi tujuan wisata gitu ya. Lalu bagaimana transformasi nilai tentunya adalah seperti menjadi dari apa dari heritage itu menjadi nilai guna yang bisa bisa diuangkan ya, bisa ada nilai tukarnya gitu ya, ada exchange value gitu ya, dan bagaimana mengungkapkan relasi kekuasaan dan kepentingan dalam produksi ulang heritage ini gitu. Dan eh, dampak dampak yang strategis bagi bagi pengelolaan heritage ini, saya kira sangat sangat spesifik. Pertama adalah eh, memastikan dampak budaya itu agar tetap mempertahankan nilai keautentitasan gitu ya. Adanya satu pelestarian ya, yang sustain tentunya ya. Dan bagaimana strategi tata kelola itu yang dapat menyimbangkan antara nilai nilai ekonomi, nilai sosial ya, dan yang utamanya adalah bagaimana adanya satu model apa namanya pengelolaan heritage yang sustainable gitu ya. Oke, selanjutnya di bahwa konsep heritage itu berwujud ya, ada yang berwujud ya, tangible heritage ya, yang kita sebut itu, dan tidak berwujud intangible heritage ya, yang berkembang dalam satu city space, satu ruang perkotaan ya. Jadi warisan ini eh, wujudnya macam-macam ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya katakan tadi ya, bisa berwujud bangunan bersejarah antaranya seperti itu. Kemudian dalam perspektif pariwisata sendiri bahwa urban heritage ini diposisikan sebagai satu sumber daya strategik ya, jadi strategic destination resources ya, yang memang mampu bisa meningkatkan daya saing melalui otentiknya tadi gitu ya, dan penciptaan dan bagaimana penciptaan pengalaman wisata yang bermakna ya. Tentu eh, bahwa pengelolaan urban heritage ini tidak hanya berorientasi pada konservasi saja, tetapi pada aspek-aspek optimalisasi nilai tambah ekonomi yang tentunya selaras dengan aspek-aspek konservasi yang berkelanjutan gitu ya. Dan banyak Pak ahli memang menyebutkan bahwa eh, urban heritage ini diposisikan sebagai satu daya saing destinasi ya. Eh, Salah satu daya saing destinasi maksudnya seperti banyak di kota-kota lama di dunia ini menjadi menjadi satu competitiveness tourism ya dijadikan, dan karena memang modal utamanya adalah artefak-artefak atau heritage tersebut ya. Nah, kemudian bahwa kebijakan dari urban planning ya, khususnya teman-teman dari urban dan faktor-faktor lain yang memang memungkinkan bahwa nilai heritage itu berfungsi sebagai satu strategic resources yang memang apabila dikelola secara integrasi begitu ya, mampu meningkatkan apa namanya destination competitiveness ya. Saya lupa ya, saya menyajikan satu satu animasi ketika dulu masih kuliah-kuliah dalam urban design gitu ya. Kawasan-kawasan nih trial and error, kami sebagai urban designer kami mampu membuat rancangan-rancangan yang terkait dengan open space gitu ya, ruang-ruang terbuka ya. Kemudian ada shop house gitu ya, ruang-ruang pertokoan di apa di kawasan pecinan begitu ya. Nah, kemudian saya kira inilah yang paling kuat ya dalam konteks urban heritage ya. Ini terjadi ketika elemen sejarah itu
direkonstruksi, kemudian dikemas ya, dan ini dijadikan sebagai satu produk ya dalam eh, sistem pasar yang tentunya tourism market gitu ya, pariwisata, pasar pariwisata gitu ya. Dan saya kira proses inilah yang memang mentransformasikan warisan yang semula itu hanya memiliki nilai historik ya, simbolik, entitas. Nah, sekarang menjadi tadi ya exchange value yang memang memiliki nilai dimensi ekonomi gitu ya. Jadi eh, heritage ini tidak semata-mata berada dalam satu ranah konservasi ya, pelestarian, tetapi bergerak bagaimana menuju satu ranah produksi dan tourism consumption gitu ya, konsumsi pariwisata gitu ya. Nah, saya baca termasuk dalam teori yang saya saya kembangkan di dalam proceeding yang di atas tadi, bahwa ada satu perspektif nilai political ya, economy of tourism itu adalah komodifikasi, sehingga itu ya yang dipahami sebagai satu bagian dari apa eh, kapitalisme pariwisata gitu ya, di mana ruang budaya, adanya kolektif memori itu direkonstruksi menjadi satu komoditas yang dapat dipasarkan gitu ya oleh oleh dimanapun gitu ya. Ya seperti eh, saya punya homestay bangunan lama gitu ya, mulai mulai lantainya, kemudian bentuk fasad bangunannya gitu ya. Saya melakukan uji coba gitu menjadikan homestay gitu. Laku tidak gitu. Ternyata setelah saya melakukan untuk mengukur satisfaction untuk kunjungan mereka gitu sebagai visitor. Nah, mereka puasnya itu dengan nilai otentisitasnya, nilai-nilai heritage-nya. Mereka nilai floor, kemudian selim juga masih dipertahankan asli gitu ya. Nah, tapi orang-orang dalam kok nggak pada mau ya, kelihatannya ini, wah, kelihatannya menyeramkan gitu ya. Tapi itu nyatanya saya sudah membuka praktek ya, sudah membuka praktek bahwa itu bagi apa bagi kami itu mempunyai satu exchange value ya, yang memiliki dimensi nilai tadi, nilai rupiah tadi gitu ya. Kemudian ada beberapa pendekatan teori lain itu menjelaskan bahwa eh, wisatawan itu tidak hanya sekedar mengkonsumsi produk yang tangible ya, yang fisik gitu, tapi pengalaman yang bersifat simbolik dan emosional gitu ya. eh, Teman-teman dari Belanda ya, dari Belanda kemudian datang ke Indonesia, tentu saja dia akan memorable gitu ya, akan melihat masa-masa dulu, zaman-zaman ketika dulu dia berada di Jogja misalnya gitu ya. Nah, inilah saya kira dalam konteks heritage tourism, pengalaman tersebut dikonstruksi melalui satu narasi ya, banyaknya. Nah, ini eh, aktivitas yang banyak dilakukan oleh owner, biasanya pemilik bangunan lama gitu ya. Kemudian juga para pemandu wisata ya, storytelling gitu ya. Kemudian interpretasi sejarah ya. Jadi saya pikir ini bukan hanya menjual bangunan atau situs ya, tetapi menjual satu experience historik ya, yang telah di yang telah kalau dalam seni itu bahasanya dikuratorial atau dimaknai secara esensial gitu ya, dimaknai secara ulang gitu tentang nilai tadi ya. Nah, transformasi ini sebenarnya adalah menunjukkan bahwa urban heritage ini berada dalam satu ketegangan ya, ada satu stressing gitu ya, ya. Ada satu teori begitu mengatakan ya bahwa intrinsic value dan um, market value ini pengolahannya memerlukan satu pendekatan yang mampu menyeimbangkan aspek-aspek konservasi, kemudian aspek-aspek komersialisasi dalam rangka sustainable tadi ya.
gitu. Jadi, nah kemudian bahwa ada satu inovasi di dalam produk urban heritage ini sebagai satu nilai dari tourism ya. Ini menarik gitu ya. Kita eh, saya pernah mengikuti pola-pola praktikal yang di dibuat oleh para penggiat-penggiat wisata urban gitu ya, urban tourism ini di daerah-daerah perkotaan ya, di Ngasem ya. Karena ini menjadi satu thematic travel ya. Nah, thematic travel ini eh, adalah konsep perjalanan tematik ya. Kemudian mengelompokkan pengalaman wisata yang berdasarkan tema tertentu ya. Jadi ini agar lebih terfokus ya, karena memang wisatawan itu senang yang model-model kayak gini gitu ya. Jadi apa namanya lebih terfokus dan punya nilai tambah ya, added value. Ini yang dicari wisatawan itu. Seperti mereka belusuan itu udah hal yang biasa gitu ya. Belusuan di kawasan-kawasan kumuh gitu ya. Sering kita lihat ya, ada linear space yang ada di Bantaran Kalijodo itu setiap hari weekend itu masih ada membawa ada satu grup-grup yang memang terpisah antara 10 sampai 12 orang gitu grup mereka ada yang memandu lalu mengelilingi ya, utama di kita lihat di Blunyarjo itu ya di Urban River itu ya di pinggiran sungai ya di perkotaan gitu ya. Nah, nah inilah saya kira bisa menjadi inovasi produk wisata kalau saya sebut dengan bahasa pariwisata ya. Jadi produk wisata yang memang berbasis apa nilai lokal. Nah, UGM barangkali eh, locally roots yaitu sama dengan pariwisata gitu ya berbasis nilai lokal. Kemudian ya memiliki juga nilai-nilai daya saing, kemudian autentisitas experience ya, kemudian juga ya tentu responsif terhadap tren pasar ya pada saat ini ya pada saat ini seperti apa begitu ya. Jadi saya pikir di dalam konsep inovasi produk urban heritage ini adalah bagaimana kita melihat inovasi pariwisata itu ternyata tidak muncul secara instan ya, melainkan satu proses transformasi ya berbasis narasi, berbasis tema yang ujung-ujungnya yang itu akan memperkuat lokal identitas gitu ya. Nah, tentu biasanya hal-hal ini sangat tepat sekali di bidang tourism ini ya tentang pengembangan kampung-kampung kota ya. Sekarang itu kan namanya kalau di pedalaman di perdesaan itu kan desa wisata, tapi kalau di daerah perkotaan itu ada kampung-kampung kota gitu yang tentu pemerintah kota pada saat ini sangat konsen sekali gitu ya. Bagaimana membuka ruang kampung-kampung kota itu bisa untuk dimanfaatkan sebagai satu tujuan wisata gitu ya. Ya, saya kira itu kemudian eh, nah, kemudian pemanfaatan dari urban heritage ini adalah sebagai satu industri wisata yang melalui city branding ya, yang berbasis sejarah. Kemudian kita coba memaknai fungsi-fungsi fauna lama, kemudian adanya satu linkage kawasan ya di dalam kampung kota, misalnya kemudian festival-festival yang menarik ya, yang tentunya ini bisa bisa menjadikan satu city branding ya berbasis heritage gitu, yang menempatkan apa menempatkan posisi historis dan identitas lokal itu adalah sebagai satu elemen destinasi ya. Dan identitas historis tersebut dikonstruksi menjadi satu citra kota ya yang unik, yang otentik gitu ya. Sehingga mampu memperkuat positioning dalam pasar pariwisata yang kompetitif gitu ya.
Nah, dalam konteks ini, heritage ini menjadi satu simbol ya, identitas kolektif, sekaligus menjadi satu modal untuk sebuah destinasi yang bisa bisa dipasarkan gitu ya. Nah, kemudian bahwa dalam industri pariwisata sendiri ini dijadikan sebagai satu strategi ya, strategi pemanfaatan heritage karena ini bisa memperkuat citra gitu ya, citra kunjungan gitu ya, dan bisa mendatangkan para repeater ya. Terdapat risiko-risiko yang memang pertaruhan kita gitu ya, apakah kita bisa mempertahankan ini ya secara sustain atau tidak gitu ya. Saya kira itu. eh saya kira ada satu dampak 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 positif ya, eh, dampak positif dari komodifikasi tadi ya, yang memang ada dampak positif. Saya kira ini perlu kita pahami bersama ya, bahwa komodifikasi ini apa mendorong mendorong revitalisasi gitu ya, revitalisasi kawasan, dan ya saya pikir ini bisa membuka lapangan kerja gitu ya, terutama bagi para para interpreter ya, kemudian para penjual-penjual handicraft misalnya, atau ke kerajinan-kerajinan lokal ya. Dan tentunya kalau kita lihat lebih jauh ini bisa meningkatkan satu pendapatan daerah ya, dan ya seperti tujuan tadi bisa meningkatkan kesadaran ya, karena heritage itu bisa menjadi saksi sejarah dan bisa mengedukasi gitu ya. Eh, dan dampak yang sangat signifikan saya kira dari proses komodifikasi ini adalah bahwa revitalisasi kawasan perkotaan yang sebelumnya itu mengalami degradasi fisik ya. Bagaimana dulu kita Malioboro itu kan kumuh sekali begitu ya. Kemudian kawasan Taman Sari juga sama kumuh sekali gitu ya. Pojok Beteng juga sama, kelihatan adanya broken landscape gitu ya. Ya tidak enak dipandang gitu ya bagi teman-teman yang melihat yang bisa mengartikulasikan tentang heritage itu ya. Jadi nampaknya itu eh, perlu kita renungkan bahwa pemanfaatan pemanfaatan bangunan yang punya nilai heritage itu sebagai fasilitas wisata ya, seperti museum, kemudian pusat-pusat kreatif ini bisa mendorong ya, bisa mendorong rehabilitasi struktur ya, infrastruktur utama, dan bisa meningkatkan kualitas ya, kualitas lanskap perkotaan, dan bisa mengaktifasi ya, jadi yang tidak aktif menjadi aktif di ruang tersebut gitu ya. Banyak saya kira ini peran-peran dari komunitas ini ya, komunitas perkotaan yang banyak berperan penting di dalam mengisi space-space area urban tersebut. Dan revitalisasi ini tentu tidak hanya memperbaiki kondisi fisik kawasan, tetapi juga livable ya, mencoba menghidupkan kembali fungsi-fungsi ya, fungsi-fungsi sosial ekonomi heritage ya, sebagai satu ruang tentu ya, sebagai ruang publik ya, yang bisa kita sebut sebagai, atau kita bisa eh, apa ya, sebagai ruang yang produktif ya, dan tentunya punya nilai nilai tadi ya. Nah, kemudian bahwa peningkatan pendapatan daerah ya, ini sangat berkontribusi untuk pajak biasanya ya, pajak pariwisata ya, kemudian retribusi tiketing gitu ya, tiket masuk gitu ya, masuk ke museum, masuk ke tempat-tempat yang bisa diinterpretasikan sebagai heritage gitu ya. Dan ini kawasan heritage yang sebelumnya tidak produktif ya secara ekonomi, nah sekarang menjadi satu sumber berpendapatan bagi daerah begitu ya. Nah, inilah yang perlu kita catat gitu ya, bahwa adanya penguatan ya
penguatan kesadaran, ya insentif tentang pelestarian heritage itu memberikan nilai justifikasi bagi konservasi heritage. Ya, ketika heritage itu memiliki nilai ekonomi, pemerintah lalu masyarakat ya, memiliki insentif yang lebih kuat untuk menjaga, merawat dan melestarikannya, gitu ya. Maka pariwisata berfungsi sebagai mekanisme yang bisa meningkatkan kesadaran publik ya terhadap pentingnya heritage ya dan bisa memperkuat identitas budaya lokal ya itu. Ya ada dampak positif juga ada dampak negatif ya. Jadi urban heritage ya melalui komodifikasinya ini bisa memberikan manfaat ekonomi dan revitalisasi kawasan ya. Tapi proses ini juga bisa menimbulkan konsekuensi ya negatif yang berpotensi misalnya mengancam keberlanjutan sosial, keberlanjutan apa budaya ya, kemudian ruang ya spasial kawasan heritage ya. Ya, dan saya pernah menulis itu dalam perspektif political ekonomi untuk pariwisata. Ya, komunikasi ini seringkali merefleksikan dominasi logika pasar gitu ya, sehingga dapat menggeser ya nilai-nilai autentisitas, nilai intrinsic heritage ya, dan memarginalisasi ya kepentingan masyarakat ya. Nah, antara lain dampak-dampak negatif tersebut, misalnya tekanan terhadap carrying capacity ya daya dukung kawasan begitu ya. Nah, daya dukung kawasan itu eh, biasanya degradasi fisik bangunan gitu ya. Lalu penurunan kualitas lingkungan ya bisa saja terjadi vandalisme ya, kemudian dan kepadatan ya bisa menimbulkan kepadatan seperti tadi Bu Rina eh, menyebutkan tentang apa densitas tentang padatnya tadi ya padatnya tadi itu bisa bisa membuat orang tidak nyaman gitu ya bagi wisatawan gitu ya adanya desakan adanya apa eh, gesekan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini membuat tingkat kenyamanannya menurun. Nah, ini yang dimaksud dengan overtourism tadi ya. Banyaknya wisatawan tadi yang Mbak Rina sebutkan pada awal pembuka tadi ya. Lalu dampak negatif yang lain misalnya ya ini bisa menyebabkan reduksi makna ya heritage ya ya heritage. Jadi kadang-kadang budaya dan sejarah itu disederhanakan gitu ya, direkonstruksi gitu ya, atau bahkan disimulasikan untuk memenuhi ekspektasi wisatawan gitu ya. Nah, apakah sainis yang ada di kawasan Malioboro ya, yang di dalam setiap zonasi itu ada ya, tentang cerita ya, narasi-narasi tentang apa namanya Tugu Gologili gitu ya, kemudian kawasan-kawasan komersil, kemudian kawasan Penteng Vredenburg itu ada ya, kemudian Pasar Beringharjo, nah itu narasi-narasi yang memang untuk menghindari adanya penurunan dari hilangnya autentisitas budaya gitu ya, autentisitas literasi gitu ya, untuk memperkuat storytelling yang memang itu sebagai satu bagian yang memang itu perlu dipertahankan dari kesejarahannya dan biar orang tahu, wisatawan tahu, ya itu adalah sebagai satu knowledge, sebagai satu edukasi bagi wisatawan ya untuk melihat satu titik, satu zona, satu kawasan gitu ya. Jadi eh, itu negatifnya gitu ya. Sehingga eh, kita itu memerlukan satu pengelolaan yang memang basisnya sustainable tadi ya dan tata kelola ya tentunya ada kolaboratif yang memastikan bahwa pemanfaatan heritage ini tidak hanya sebagai untuk menguntungkan pasar, tetapi ada satu proteksi untuk nilai-nilai budaya dan bisa sebagai satu tempat yang bisa untuk mensejahterakan masyarakat ya.
Nah, eh, heritage ini sebagai satu produk wisata ya, eh, seperti di kota-kota yang ada di Indonesia, seperti di Malioboro misalnya, kemudian Kota Tua Jakarta ya. Ini sebagai satu gambaran bagaimana pengelola ya, pengelola itu memodifikasi, melakukan komodifikasi eh, bangunan kolonial itu menjadi sebagai satu museum gitu ya. Kalau kita lihat di mana di Kota Tua Jakarta gitu ya, Old Town gitu, jadi museum nasional malah suatu tempat yang sangat bergengsi gitu ya, sebagai satu tempat yang mengkoleksi karya-karya artis yang old master ya, old master atau masterpiece dari painter-painter para perupa-perupa kita tuh ada di sana semua gitu ya. Dan kalau mau lihat ya ke sana gitu ya, gitu. Jadi bangunan kolonial itu awalnya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di apa urban space tadi yang depannya Gedung Fathahila atau museum itu ya. Nah, itu sudah diubah menjadi semacam public plaza gitu ya. Sebagai ruang atraksi, sebagai ruang interaksi, sebagai ruang yang memang untuk menunjukkan custom gitu di situ ya, hal-hal yang buatan gitu, bercampur baur di sana, mix ya, wah, luar biasa gitu ya. Nah ini sebagai penguatan sebagai satu citra bahwa Jakarta itu sebagai kota dengan kolonial yang sangat kuat gitu ya. Hanya tantangannya adalah seperti tadi yang saya sebutkan ya, over tourism pada akhir pekan. Kemudian ketimpangan antara zona yang direvitalisasi dan area parkir yang masih terdegradasi gitu ya, masih harus memikirkan hal-hal yang tersebut ya. Sehingga inilah yang bisa mengurangi makna historis ya. Ini adalah resiko dari apa? Dari komersialisasi ya dan komodifikasi ya. Nah, kita lihat misalnya di Kota Semarang ya, ini saya lihat ada beberapa kota Semarang ini. Jadi dari kawasan kumuh seperti dulu itu saya ingat dulu Profesor Eko Budiarjo ya yang merumuskan ya, dia seorang arsitek yang kemudian menjadi staf pengajar akademisi di Universitas Diponegoro, nah, mampu merubah gitu ya. Oh, itu menjadi satu konsep bahwa ruang kumuh itu menjadi satu destinasi heritage premium. Wah, itu luar biasa sekali ya. Dan adanya peningkatan investasi sangat banyak, gitu, ya. Dan investor-investor masuk ke sana itu bagaimana menjaga, melestarikan dan menjadikan sebagai satu penguatan positioning dari kota Semarang tersebut, ya, kota lama Semarang itu sebagai Little Netherlands, itu. Eh, Kemudian kita kembali ke Malioboro misalnya ya, Malioboro ya, ini sebagai satu ikon budaya ya. Bagaimana Malioboro itu menjadi satu konsep yang mengintegrasikan ya. Mbak Rina tahu ini masih dengan mengintegrasikan keraton dan mengintegrasikan narasi the Javanese culture gitu ya. Bagaimana konsep sumbu imajiner itu ya, sumbu imajiner itu menjadi satu bagian yang terpenting bahkan sekarang menjadi heritage ya, peninggalan sejarah dunia juga ya. Betapa hebatnya pemerintah kota Yogyakarta itu dalam mensosialisasikan konsep imajiner gitu ya di bis, di beca ya. Saya pernah memantau waktu itu sekitar 3 tahun proses konsep imajiner itu di apa namanya disosialisasikan dan berhasil sekarang itu ya. Jadi sekali lagi bahwa Jogja itu sekarang itu menjadi satu integrasi heritage ya, dan tentu saja dengan ekonomi-ekonomi rasak ya, ekonomi rakyat yang sangat beragam dan bisa apa namanya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat ya. Jadi kasus-kasus ini tadi Kota Tua Jakarta, Kota Luar Semarang, kemudian Malioboro itu menunjukkan bahwa komodifikasi urban heritage ini merupakan satu proses ya yang mampu mendorong revitalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Tapi sekaligus juga ya masih ada tantangan ya untuk menjaga otentisitas tadi ya.
gitu. Jadi sehingga muncullah dari problem-problem tadi itu ya bagaimana kita sendiri sebagai pemangku kepentingan di dalamnya dan akademisi ini sangat sangat seksi sekali untuk menjadi bahan referensi kita tentang bagaimana strategi dari keberlanjutan ya pengolahan. Nah, ini tentu saja kita harus melibatkan masyarakat ya community based approach yang ini merupakan elemen fundamental saya kira dalam pariwisata juga community based tourism ya yang tentu dia akan menjaga keberlanjutan ya. Jadi bukan hanya sekedar objek pariwisata tetapi merupakan owner sebagai satu pemilik nilai budaya dan menjaga otentitas heritage ya. Nah, partisipasi-partisipasi ini sering kita lihat di kota itu ya. Dulu ketika penataan lanskap Malioboro ya semua para pedagang ya penggiat-penggiat ekonomi ya di kampung-kampung itu diundang dalam mereka untuk diskusi dalam perencanaan, kemudian dalam pengambilan keputusan, kemudian pengolahan-pengolahan usaha wisata itu banyak yang berbasis berbasis jangan 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 jangan, jangan. Jangan, yang berbasis komunitas gitu ya. Nah itu sehingga banyak pelestari-pelestari eh, yang dihasilkan dari masyarakat itu sebagai satu penjaga tradisi. Nah ini yang sangat hebat saya kira kekuatan di satu komunitas perkotaan yang melibatkan masyarakat di dalam eh, proses pengolahan usaha wisata gitu ya. Nah kemudian ya kita jangan lupa bahwa ada semacam pengendalian dampak ya pengendalian dampak pariwisata. Nah, teman-teman pariwisata sering saya ajak juga untuk bisa memantau dengan indikator-indikator yang dibuat dari Global Sustainable Tourism Council itu untuk menurunkan gitu ya dan diadaptasikan dengan konteks urban tourism ini ya terkait tentang kondisi fisik ya bangunan kemudian dampak sosial terhadap masyarakat, dampak ekonomi dan visitor management gitu ya. Ini sampai ke sana kita waktu itu untuk melakukan monitoring center sustainable tourism. Nah, tentu kita tidak lupa bahwa apa yang kita lakukan sebetulnya untuk memperkuat kita adalah model ekosistem kolaboratif ini. Ya, tentu saja pemerintah dengan peran regulasi dan kebijakan serta sebagai regulator gitu ya untuk memfasilitasi ya arah pengembangan destinasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang kepentingan publik tentunya. Ada komunitas juga yang memang eh, berkreativitas dalam memanfaatkan ruang yang ada dalam urban space tadi, ya, menciptakan produk wisata, kemudian menjadi pelaku di lapangan, kemudian eh, komunitas, komunitas juga bisa jadi aktor dalam menghadirkan otentitas dan lain sebagainya. Dan kita akademisi tentunya tadi saya sudah mempraktekkan dalam menyusun satu guideline ya riset tentang monitoring center itu yang bisa direplika, bisa diadaptasikan dimanapun gitu ya. Dan ada industri, saya kira ini memastikan bahwa produk wisata mempunyai satu kualitas gitu ya, yang bisa mendatangkan, eh, bisa menghadirkan daya saing komersial dan tentu bisa mengharapkan turisme kualitas di situ ya. Kemudian ya ada media yang sangat penting sekali ya sebagai satu penguatan branding destinasi ya. Eh, saya kira itu jadi eh, implikasi semua dari apa dari kebijakan itu bahwa ya kita harus mengintegrasikan perencanaan urban urban urban
urban heritage ini ya dan tourism heritage ini ya, yang tujuan utama adalah bagaimana melindungi komunitas lokal ya dan memastikan eh, distribusi dan manfaat ekonomi tentunya ya itu ya. Kemudian eh ya governance destinasi ya itu harus transparan dan inklusif menjadi aktor penting ya, aktor aktor penting dan tentu saja kebijakan ini perlu menjamin ya ini mungkin ada pemerintahan di sini ya, bahwa ada skema pembagian manfaat ya tentu saja konsep-konsep benefit sharing saya kira ini yang perlu kita pikirkan kemudian bagaimana penguatan ekonomi kreatif lokal ya insentif tentu bagi pelaku usaha lokal ya saya kira peran industri pariwisata begitu sangat besar di sini ya para pemandu wisata gitu ya yang yang secara tidak langsung ya mestinya ini berurusan langsung dengan para tamu para host gitu sehingga bahwa keberhasilan dari komodifikasi urban heritage ini sangat ditentukan oleh kualitas manajerial ya manajerial kota kemudian integrasi kebijakan saya kira lintas sektor ya kemudian transparan ya dan inklusif dan menjadikan bahwa urban heritage sebagai satu instrumen development gitu ya pembangunan kota gitu ya yang tentunya berkeadilan sosial ya. Ye, Pak Mehmet, Oke, baik dah berakhir waktunya sebenarnya. pas Ye. banget ya. Jadi Oke, matur ya nuwun. memang kesimpulannya adalah urban heritage ini tentu mempunyai nilai-nilai yang multidimensional nih Pak Bu Rina yang tentunya sangat strategik ya, bagi pembangunan lintas sektor bukan hanya pariwisata saja gitu ya. Kemudian ya komodifikasi inilah yang kemudian banyak dilakukan ya, tapi inilah yang harus dikelola kan saya kira secara bijak ya kita membuat pemerintah saya kira mempunyai satu guideline yang penting untuk menyikapi proses komodifikasi ini. Satu, kemudian selanjutnya bahwa keseimbangan antara ekonomi, pelestarian dan kesejahteraan masyarakat menjadi satu fondasi yang sangat penting. Saya kira itu Mbak Rina. Mohon maaf ya barangkali ada kata-kata yang keliru begitu ya. Mohon masukan ini para audien ya untuk mengisi celah-celah kosong dari urban heritage ini. Terima kasih. Ye, matur nuwun Pak Mehmet penjelasannya cukup komprehensif. Ye. Jadi urban heritage ini ada proses sekarang itu, ada proses yang namanya komodifikasi. Ini sudah tidak terelakkan ya Pak Mehmet, tidak ada Iya, ini, ya, tidak ternyatanya ada perdebatan. realita yang sekarang Realitanya dihadapi. sudah seperti Ya. itu, gitu. Itu Dan ya. Oke, betul. Dan terus terang saya sebagai alumni KBM dan sekarang di pariwisata itu banyak dilemanya, Pak, di dalam hati saya begitu. Jadi tadi yang disampaikan satu sisi kita harus konservasi, preservasi, di sisi lain kita harus dodolan. Nah, gitu. Itu juga jadi Ya. kadang pertanyaan di dalam diri saya sendiri sebenarnya. Termasuk tadi disebutkan ada dampak positifnya ya, revitalisasi kawasan karena kebutuhan turistifikasi. Semuanya harus bertemu dengan kebutuhan dari wisatawan begitu. Tapi itu juga kemudian bisa berimbas pada hidupnya lagi fungsi sosial dan ekonomi. Siapa sih yang sekarang tidak mungkin ada yang menyanggah, mungkin masih ada yang menyanggah bahwa pariwisata tidak menghasilkan apa-apa kecuali polusi, kecuali keriuhan begitu. Sampah. Tetapi sampah lah begitu. Ya. Tapi kita juga harus akui banyak orang yang hidup dari sektor pariwisata begitu. Nah, kemudian dampak negatifnya tadi ya sesuai dengan keresahan saya tadi itu overtourism, gentrifikasi begitu ya. Sekarang semakin mahal kan Pak properti di sekitar urban heritage di Jogja itu kan mahal-mahal gitu, tanah, bangunan semuanya. Kemudian tadi juga sempat disinggung tentang hilangnya otentisitas budaya gitu. Meskipun kalau di KBM pertanyaan otentisitas itu apa? Emang ada yang otentik ya? Gitu kan. Itu kalau di KBM banyak diskusi tentang itu juga. Nah, menarik Pak Mehmet tadi paparannya, tapi sekarang saatnya kita membuka ruang diskusi gitu ya,
Mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, ingin menyampaikan pernyataannya juga begitu, atau berbagi kisah begitu yang nanti bisa kita jadikan sebagai satu apa ya diskusi reflektif begitu. Monggo, siapakah yang ingin mungkin mengajukan pertanyaan, pernyataan, atau malah justru Berbagi memberikan bahan kisah. diskusi baru. Ya. Saya kira berbagi Berbagi kisah kisah, ini monggo. penting ini ya. Eh, Adakah? Monggo, langsung saja open mic. Mbak Adani, Mbak Adani MH Oke, ini. Hmm. ya JJ, terima kasih monggo banyak. Mbak Adani. J. Hmm. Terima kasih banyak kesempatannya Pak Mehmet dan Mbak Rima. Saya dari tadi mendengarkan itu merasa akhirnya jadi ini sih, terutama ketika kita misalnya melihat bagaimana komodifikasi pada heritage buildings gitu ya. Entah kenapa, mungkin monggo kita open for discussion untuk ini gitu. Eh, saya merasa kesini kesininya akhirnya banyak national heritage yang terutama bentuknya peninggalan-peninggalan masa penjajahan itu akhirnya malah justru mengglorifikasi postkolonialisme Oh, gitu ya. Bagaimana kok kita malah jadi semakin kayak wah bangunan ini bangunan barat ini keren kita harus foto di sini karena ini tampak barat sekali gitu. Eh di satu sisi em, mungkin apa ya kita selama ini merasa bahwa kita harus apa ya menjaga nilai-nilai lokal kita harus mengglorifikasi nasionalisme kita dengan sebegitu besarnya tapi di satu sisi postkolonialismenya rupanya juga sangat cukup kuat mengakar di diri kita gitu. Mungkin Pak Mehmet punya pandangan untuk hal ini. Terima kasih Pak. J, terima kasih Mbak Adani. MH panggilan apa Mbak? Panggilannya Syarah. Waduh, jauh banget dari yang tertampil nih. Mbak Syarah matur nuwun. Mungkin satu lagi dari Mas Fikri Nufian, monggo. Baik, baik, terima kasih Pak Mehmet atas presentasinya. Saya perkenalkan, nama saya Fikri Nubian Pratama, saya dari UNS Solo. Saya izin bertanya satu pertanyaan Pak. Tadi kan disebutkan bahwa urban heritage ini kan memang peninggalan dari kolonial ataupun penjajahan. Ya, kalau saya pribadi, apakah dengan kita membranding tempat urban heritage ini untuk pariwisata, apakah itu tidak mengurangi kesakralan dan mungkin nilai-nilai sejarah yang terkandung pada tempat atau heritage ini? Karena saya melihat kalau di Solo itu konsepnya itu tempat-tempat yang heritage itu dibangun bangunan baru tetapi juga mempertahankan bangunan yang lama, sehingga mungkin untuk bangunan lama itu bisa menjadikan ini kaya akan sejarah yang panjang, tetapi juga dibangun tempat yang baru ya. Mungkin yang tempat baru ini itu menjadi daya tarik yang bisa mendatangkan pariwisata datang atau wisatawan datang. Apakah itu cara yang bagus untuk branding kota atau tetap mempertahankan heritage atau bangunan yang sudah lama berdiri dan tidak harus membangun tempat yang baru? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fikri dari UNS. Satu lagi mungkin Anda? Belum? Oke, kita lanjut dulu Pak Mehmet. Ini ada dua pertanyaan. Mbak Saroh pertama, tentang glorifikasi kolonialisme. Kalau dipikir-pikir, ini kan ya yang kita promosikan Benteng Frederberg itu bukan bikinan masyarakat kita ya Pak, kalau di Jogja gitu. Tapi kemudian apakah benar glorifikasi kolonialisme ini, atau bagaimana pandangan Pak Mehmet tentang glorifikasi kolonialisme itu? Ini dari Mbak Saroh. Yang kedua dari Mas Fikri tentang branding urban heritage yang mengurangi kesakralan atau nilai sejarah begitu ya. Monggo Pak Mehmet, kita dua penanya dulu ini. Ya, Monggo. ya. Saya kira kembali pada satu sintesa gitu ya, bahwa proses komodifikasi ini menunjukkan bahwa heritage ini tidak secara otomatis menjadi produk wisata gitu ya, tetapi melalui satu konstruksi-konstruksi sosial, ekonomi dan apa ya. Nah, saya pernah menulis jurnal itu dalam perspektif politikal ekonomi pariwisata, bahwa ini merupakan
cerminan transformasi gitu ya, cerminan transformasi heritage yang bisa dijadikan komoditas gitu ya, dijual gitu ya. Ya, sementara dalam perspektif experience ekonomi ya, nilai utama yang dikonsumsi wisatawan itu bukan hanya objek heritage tapi pengalaman simbolik gitu ya yang dikonstruksi di daerah-daerah sekitarnya gitu ya. Ya seperti apa namanya, bagaimana memadukan konsep sumbu imajiner tadi gitu ya dengan penataan ruang ya, dengan penataan ruang di kawasan Malioboro ya. Jadi itu sebenarnya kalau kita pahami adalah dua dua pendekatan antara apa cultural tourism gitu ya, untuk pariwisata budaya itu tentu banyak banyak sekali itu hal-hal yang memang tersimpan di dalamnya gitu ya, bagi para pembelajar, bagi para eco traveler yang responsibel, itu menjadi hal-hal yang menarik gitu ya. Nah, kemudian lanskap yang tertata itu kita memaknai gitu loh, kok banyak asam-asam yang ada di apa yang ada di sepanjang jalan Malioboro. Nah, itu ya dimaknai sebagai satu bagian mengembalikan sebetulnya yang dulu hilang itu sekarang dikembalikan ya. Banyak orang-orang yang arif bijak itu, yuk kita kembalikan kota lama gitu ya. Tapi tidak akan, karena didukung oleh satu data-data yang otentik ya. Data-data yang otentik itu merupakan data-data yang bersumber kepada perencana yang lalu gitu ya, arsitek yang dulu sebelumnya, urban planner yang dulu ya, ahli ahli lingkungan yang dulu ya, ahli lanskap yang dulu, itu dicari kesesuaiannya gitu loh. Nah, ternyata itu telah hilang gitu ya. Jadi tampaknya ada satu kekosongan ruang yang perlu diisi dan ini perlu dikembalikan gitu ya. Perlu dikembalikan. Nah, ini adalah sebagai satu proses sebetulnya dikembalikan. Nah, misalnya sebagai satu contoh di Jalan Malioboro itu mengembalikan pohon asem itu gitu ya. Pohon asem dikembalikan. Nah, apa maknai pohon asem itu? Ya, ternyata dari berbagai ahli, dari lingkungan, ahli ekologi, dari ahli sejarah itu punya nilai-nilai sejarah yang penting. Ya, asem itu tidak padat dalam tajuk pohonnya. Ya, ada ruang rongga yang tidak menghalangi kontinuitas visual gitu. Dengan setinggi apapun pohon asem itu kita bisa melihat arah kemanapun kita. Jadi itu yang dinamakan kontinuitas visual. Ya, kita bisa melihat eh, kanan kiri dan belakang kalau kita berdiri gitu ya. Kita akan bebas, itu sebagai satu bagian vista kita memandang gitu ya. Nah, kemudian asem itu juga bermanfaat untuk bagi para pekerja-pekerja rodi gitu ya. Dulu para tentara-tentara yang berpenyakit skorbut itu ya di mulut itu, mereka dengan senjata ya mengakali asam, pohon asam itu supaya buahnya itu jatuh gitu ya. Nah, supaya buahnya jatuh. Kemudian baru dimakan. Nah, itu bisa menimbulkan satu semangat ya, satu semangat artinya rasa kecut itu, rasa asam kecut itu menimbulkan energi baru ya, itu. Kemudian makna simboliknya sebagai satu pohon yang mampu sebagai pengarah gitu ya, sebagai pengarah. Tajuknya itu rindangnya apa tidak begitu tebal gitu, sehingga arahnya itu jelas ya, arah linear space, arah sumbu imajiner itu tampak tampak terlihat jelas gitu ya, itu, dan tidak terpotong oleh pohon itu gitu ya. Jadi saya kira ini adalah bahwa heritage itu tidak secara otomatis menjadi satu produk wisata, tetapi melalui satu konstruksi sosial ya yang apa eh, yang mencerminkan satu transformasi ya, komodifikasi di dalamnya ya, sebagai komoditas pasar ya, dan saya kira ini tidak mengurangi kesakralan saya kira ya, tapi selama selama itu tidak berubah total ya, seorang ahli-ahli
ahli-ahli heritage, ahli sejarah, ahli arkeologi, mengembalikan sesuatu yang hilang itu tidak akan sempurna ketika dia dikembalikan seperti asalnya, masih ada yang kurang. Ya, bagaimana ahli-ahli konservatorium misalnya dalam bidang karya para perupa-perupa yang umurnya udah ratusan tahun mengembalikan karya-karya Rembrandt, mengembalikan Van Gogh di dalam museum. Ya, tentu itu direstorasi yang begitu sangat telitinya, tapi itu eh, menggunakan satu media-media baru. Tapi ini adalah suatu saksi sejarah, gitu ya. Saksi sejarah yang memang ini perlu dipelajari, ya, yang perlu dipelajari, yang perlu sebagai satu apa? Sebagai satu usaha untuk mengembalikan tadi, ya. Saya kira itu, Mbak. Tapi yang jelas bahwa saya melihat urban heritage ini, ya, dikomodifikasi secara efektif, ini dapat meningkatkan tadi, ya, branding image tadi kata Ibu Mbak tadi, ya, Mbak Sarah tadi. Branding image, kemudian branding destination attractiveness, ya, kemudian ya banyak dari aspek-aspek tourism. Ini loh saya pandangannya dari pariwisata gitu ya Mbak. Gitu ya Mbak ya, Mbak Rina. Oke, Dari pariwisata, sementara maksud saya itu diskusi ini bisa memberikan masukan gitu, berbagai oke, referensi ya untuk memperkaya khasanah keilmuan kita gitu ya, untuk ya memberi masukan gitu ya. Urban heritage berdasarkan sudut pandang keilmuan apa itu yang kita cari gitu ya. Gitu. oke. Saya kira Baik, itu ya jawaban jawaban sederhananya. Mohon maaf kalau kalau oke, terima kasih kurang Pak Mehmet. memuaskan gitu ya. Oke, karena kalau di KBM itu Pak, ya itu tadi. Saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Mbak Sarah tadi. Bukankah kita malah justru mempromosikan hasil karya kolonialisme gitu kan? Gitu. Tapi kemudian yang harus kita pikirkan lagi, ini kalau dari pandangan, nah ini Pak, saya itu berdiri di dua kaki ini Pak. Satu pariwisata, satu KBM punya nih Pak. Ya 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 ya, ya Mbak. Satu sisi mungkin tadi ya, jadi ada keresahan gitu Pak Mehmet yang terkait dengan glorifikasi, mengagung-agungkan warisan kolonial kan begitu kan. Gitu. Tetapi mungkin gini Mbak Sarah, ini saya mungkin ini juga nanti Pak Mehmet perlu ini. Ada satu celah sebenarnya untuk kita bisa menjembatani itu. Walaupun agak unik juga kalau kita berbicara tadi glorifikasi, tapi kalau kita masuk ke Benteng Frederberg itu yang dipajang diorama itu adalah kisah perjuangan kita untuk merdeka dari kolonialisme kan gitu. Nah, saya kira itu ya, saya lupa malah tadi. Gitu. Jadi sepertinya yang bisa menolong kita untuk ala-ala orang pariwisata nih sekarang saya bilangnya ya. Jadi kita akan bermain di narasinya, kita akan bermain di storytellingnya kan begitu. Cuma seberapa kuat storytelling ini bisa mengcounter proses-proses glorifikasi kolonialisme itu yang kemudian apalagi kemudian sekarang gini Pak Mehmet, ada isu pemandu wisata itu sekarang kalau kalau storytelling itu biasanya garda terdepannya kan pemandu wisata Pak Mehmet. Tapi kapasitas pemandu wisata untuk bisa mereka itu tadi itu. Ini kan ada sejarah panjang, ada sejarah yang sangat kompleks gitu. Dan umumnya pemandu wisata, karena saya pernah jadi pemandu wisata juga gitu. Oh iya Jadi iya. ada satu reduksi dari kompleksitas sejarah gitu, karena durasi perjalanan yang sangat singkat. Nah tadi kekhawatiran tentang glorifikasi, apa namanya, kolonialisme ini memang menurut saya harus jadi concern juga. Bagaimana cara kita menjembatani ini gitu, supaya kita tidak mengagungkan apa namanya warisan kolonial gitu. Padahal kita diminta untuk cinta tanah air gitu. Itu Pak Mehmet mungkin ini Ya. saya berusaha menjembatani keresahan itu Pak Mehmet. Gitu. Ya, Monggo. ya artinya gini Bu Rina. Saya setuju ya bahwa fasad atau tampilan wajahnya bolehlah ya postkolonial ya. Tapi memang di dalamnya rasanya lain gitu ya. Seperti itu kebanyakan seperti itu di Museum Frederberg ya, kemudian di Museum Fathahila di Jakarta itu. Dalamnya ternyata nasionalisme, heroik sekali ya, sifatnya heroik dari pahlawan-pahlawan, dari para pejuang-pejuang ya untuk melawan para penjajah gitu ya. Meskipun itu hanya diorama, meskipun itu hanya mural ya, hanya sifatnya mural gitu ya, mural di dinding gitu, atau sculpture gitu ya. Tapi itu menunjukkan satu isi ya, isi dari sebuah tampilan megah yang seolah kita agungkan tadi, tapi di dalamnya malah
sebaliknya gitu isinya gitu heroikme ya heroisme gitu ya. Iya, iya, Pak Yang Mehmet. menarik sekali Kalau ya Mbak ya. Ini masukan dari kami juga ini Bu Rina ini. Gitu Ya. ya. Ini kalau kata anak sekarang tuh plot twist gitu, Pak. Apa namanya Bu? Ada plot twistnya gitu. Oh gitu Bangunannya ya. kolonial tapi isinya nasionalisme. Iya 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 betul Oke, betul ya. baik-baik. Oke, Mari oke. kita lanjutkan lagi, Pak Mehmet. Ini kok mungkin Ya. ada yang mau berbagi cerita atau Ya, mau saya bertanya. kira berbagai cerita Oke, saja lah ya. ini ada Mbak Diah ini dari Surabaya. Monggo, Mbak Diah. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Dia. Saya dari Surabaya. Saya alumni UNER yang kebetulan saya tergabung di komunitas pelestarian sejarah dan budaya Begandring Surabaya. Saya mau sedikit cerita, Pak. Sebenarnya kalau di Surabaya sendiri kegiatan heritage tourism termasuk ramai sih, Pak. Kalau di sini, saya juga tergabung di apa namanya seperti platform atau vendor yang menyediakan jalan-jalan untuk mengunjungi beberapa situs heritage yang ada di Surabaya, yakni Surabaya Urban Track. Dan kebetulan saya sangat tertarik dengan kajian dari heritage tourism ini dan ya kemarin pas ketika skripsian saya sempat meneliti apa ya beberapa aspek yang mungkin bisa diperhatikan ketika mungkin seperti tour guide atau mungkin vendor jalan-jalan sejarah gitu bisa apa kayak apa ya memperhatikan beberapa aspek agar para peserta tur itu lebih tertarik dan lebih paham ke materi yang diberikan oleh tour guide. Jadi kemarin saya sempat meneliti seperti pemilihan rute, terus pemilihan narasinya, atau mungkin bagaimana tour guide-nya menjelaskan materi kepada peserta tur, dan kemudian seberapa penting ambience yang apa namanya yang ada ketika kegiatan tur berlangsung seperti itu. Nah, kalau di Surabaya sendiri sudah sangat banyak sekali mereka yang menyediakan vendor jalan-jalan sejarah. Nah, kebetulan untuk dari vendor saya sendiri, yakni Surabaya Urban Track, kami tuh sering kayak belusukan ke tempat-tempat bersejarah di Surabaya yang bahkan di mana ada beberapa tempat yang apa ya, belum banyak diketahui sama orang dan media. Nah, untuk di Surabaya sendiri, lebih seringnya sih di daerah Peneleh Surabaya situ, Pak. Di mana jadi tempat yang ramai untuk dikunjungi para wisatawan. Namun untuk saat ini di Surabaya itu juga lagi ramai banget orang-orang buat ngunjungin Kota Lama Surabaya, yang di mana juga udah banyak sekali vendor yang menawarkan untuk jalan-jalan ke sana. Jadi kalau menurut saya sendiri Surabaya sudah cukup ramai, apalagi ketika setelah COVID itu, akhirnya orang-orang tuh banyak sekali yang mencari sebuah hiburan dengan jalan-jalan di kota sendiri seperti itu. Ya, serinya bagus banget tuh Mbak Dia. Saya dulu pernah membimbing mahasiswa pariwisata itu terkait dengan komunitas ya, komunitas gandring itu ya, ya yang Oh, di iya. namanya apa namanya siapa lupa lagi saya. Ya pernah meneliti saya. Ternyata dukungan dari pemerintah itu ya kurang bagus ya di sana ya. Iya, Dukungan bisa pemerintah terutama dikatakan ya. seperti itu. Ya, coba bisa ceritakan nggak sebagai sebagai satu wawasan bagi kami gitu ya. Ini yang Peran dari pemerintah Mbak, yang perspektif peran pemerintah. pemerintah ya. Oke. Untuk peran Karena pemerintah sendiri kemarin kalau karena waktu itu kan membandingkan pentahelik itu ya, bahwa nilai apa namanya membuat satu performance analisis itu pada peran pemerintah di situ. Nilainya kok minus gitu ya. Nah, sesuai tidak gitu mumpung ada Budia Mbak Dia sini ya. Oke, Artinya oke. penelitian Kalau riset dari mahasiswa saya itu sesuai tidak gitu dengan Mbak Dia gitu ya. oke, baik. Kalau boleh tahu penelitiannya tahun berapa ya, Pak ya? Tahun sebelum COVID ya, sebelum COVID ya. Oh, oke, oke. Hmm. Kalau dari saya sendiri ya, Pak ya, kalau saya menceritakannya setelah COVID ya, Pak. Mungkin kalau Oke. sebelum COVID memang belum banyak, kalau dari saya, pengamatan saya, itu masih belum banyak orang yang tertarik dengan kegiatan heritage tourism atau mungkin Hmm. Hmm. pemerintah juga masih kurang terhadap upaya pelestarian sejarah budaya di Kota Surabaya. Namun setelah COVID, apa ya, kayak setelah COVID mereda, itu ada beberapa komunitas yang bergerak
dalam upaya pelestarian ini, termasuk pelestarian yang sekarang saya ikutin, yakni Pegadaian Hmm. Surabaya. Untuk waktu itu kami menginisiasi adanya jalan-jalan sejarah, yakni Subtrek Surabaya Urban Trek yang saya sebutkan tadi, yakni kemudian menjadi apa ya daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengikuti tur tersebut. Nah, kemudian ini lama-lama menjadi hal yang dilirik oleh pemerintah. Jadi untuk sekarang ini pemerintah juga sudah cukup melek terhadap upaya pelestarian sejarah dan budaya di Kota Surabaya. Seperti adanya kayak revitalisasi kota lama itu kan juga turut andil pemerintah Kota Surabaya dengan kolaborasi dengan beberapa komunitas yang ada di Surabaya. Seperti contohnya Begading Surabaya, Rudupuk, dan lain sebagainya seperti itu. Hingga sekarang saat ini juga pemerintah juga sudah mulai bergerak. Seperti sekarang kan lagi kayak apa namanya ramai dalam apa ya Pak Pak mohon maaf Bapak siapa Pak panggilannya Ya, Pak Mehmet ya, Pak Mehmet ya, Pak oh Pak Mehmet. Mehmet maaf ya. Sekarang lagi Kota Surabaya lagi ramai soal itu sih Pak riset soal apa sih kelahiran Soekarno yang di Surabaya itu yang di Pandean Peneleh Surabaya. Dan menurut saya itu sudah cukup pemerintah Surabaya Kota Surabaya sudah cukup melek dengan apa ya beberapa hal yang terkait dengan sejarah dan Kota Surabaya seperti itu. Dan dia kemudian beberapa tahun lalu Surabaya juga pernah mengadakan sebuah festival yakni Festival Peneleh yang di Hmm. mana festival itu dikhususkan ke satu kampung, yakni satu kampung, ya ini Kampung Peneleh. Nah, Kampung Peneleh ini merupakan kampung heritage yang sangat terkenal di Surabaya, Pak. Jadi emang banyak sekali orang-orang yang datang ke Kampung Peneleh hanya untuk belajar dan melihat apa saja yang ada di Kampung Peneleh, seperti itu. Nah, itu satu stananya itu. Wah, ini jadi diskusi terarah ini. Ya, Itu tanahnya milik siapa mungkin itu ini Pak Pak. gedungnya? Ya, gedungnya milik siapa itu Mbak Dia? Yang mana, Milik Pak? gedungnya yang Peneleh itu Ya, milik siapa? Milik publik Gedung atau milik Peneleh. perseorangan atau milik Oh, pemerintah? Peneleh itu milik pemerintah Pak kan kalau di Peneleh itu kan ada banyak ya Pak ya ada makam Peneleh yang termasuk makam Hmm. terbesar di Surabaya Hmm. terus ada rumah lahir Bung Karno ada museum Hmm. Basuki Minoto terus kemudian ada Hmm. sumur tertua juga yang peninggal Majapahit sumur Jobong itu dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di Peneleh Surabaya itu dan kebetulan memang saya sangat tertarik di kajian heritage tourism ini karena insya Allah ya saya pengen lanjut juga ke kajian budaya dan sejarah gitu. Itu Lanjut di Oke. rencana seperti KBM, Mbak. Oke. Lanjut di KBM Kajian Budaya Media. kalau Nanti selamat datang di kalau KBM. Ya, selamat datang oh di KBM. Ini mahasiswa baru. oh, Oke. Baik, terima kasih Mbak Dia. Ini sharingnya luar biasa. Nanti Ya. kalau mau lanjut bisa ke KBM loh, kok malah Oh, iya. promosi. Ah, Baik, Pak Mehmet, ini sharing yang luar biasa ya. Tadi ya. ada satu yang saya highlight dari diskusi Pak Mehmet dan Mbak Dia gitu. Ketika ditanya tentang peran pemerintah, tapi kemudian jawabannya hadir setelah ada inisiasi komunitas. Nah, Ini itu dia. sebenarnya Ya. jadi kalau kita berbicara masalah isu pembangunan pariwisata, kayaknya ya hal seperti ini hal yang biasa ya Pak Mehmet gitu. Ya. Ketika kemudian komunitas bergerak, baru pemerintah yang menangkap peluang itu dan saya tidak tahu apakah nanti ujung-ujungnya ya tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Mehmet ya PAD gitu dan nanti Hmm. kunjungan driven jadi semuanya itu ya harus kunjungan dapat duit gitu kan walaupun kemudian dikemas dengan konsep konservasi urban heritage. Nah, ini saya tidak tahu ini apakah kemudian ada yang sependapat dengan saya. Mari kita dengarkan Ya, pendapat dari ya. hal yang lain Saya kira gitu dari ini Bu, peserta lain. apa namanya, regulasi dan kebijakan konservasi itu kan mestinya melalui Undang-Undang Cagar Budaya ya, nomor nomor 11 itu ya. Itu kan Hmm. 2009 itu kan mesti ada gitu ya. Pemerintah juga harus mempunyai pedoman itu gitu ya. Dan saya pikir setingkat Surabaya itu kan mestinya kan regulasi konservasi ini kan mestinya sudah ada gitu ya untuk menghalangi tekanan-tekanan komersialisasi ya yang berlebihan Hmm. gitu ya. Karena undang-undang ini kan dia mengatur penetapan kawasan cagar budaya, kemudian pengaturan zonasi dan tata ruang, kemudian standar konservasi bangunan heritage. Wah, ini penting banget gitu ya. Tapi kok mereka tidak memperhatikan persis seperti bimbingan saya itu indeks Ya, performance ya. analysis.
komunitas itu nilainya bagus banget gitu. Jadi apa namanya dari 4 kuadran itu nilainya plus plus semua, plusnya besar gitu ya di peran komunitas gitu ya. Tapi ketika peran regulasi atau kebijakan tentang konservasi, artinya kan peran pemerintah gitu Bu. Regulation and policy. Nah, nilai itu sangat jauh gitu ya. Memang ini kenyataan Mbak Dia. Terima kasih. Saya telah mengkonfirmasi hasil riset dari mahasiswa itu ternyata sesuai gitu. Mbak Dia. Ya. Oke, Mbak Dia. baik. Baik, Pak Mehmet. Begitu ya. Ya. Jadi tadi sampai minus loh nilainya. Iya, Terus nanti, minus nilainya ya. jadi kalau tadi ada gagasan untuk bagaimana kita menyeimbangkan peran, kayaknya, wah, saya nggak tahu nih. Ya, ya, Gimana? ya, ya, Monggo yang lain, mungkin Anda yang ingin sharing juga. Sharing atau mungkin bertanya ya, atau ya. Saya kok, menyampaikan keresahan. saya kok menebak Mbak Dia ini sebagai wakil dari komunitas, sebagai penjaga nilai-nilai heritage gitu Mbak Dia. Award saya seperti itu Mbak Dia ya. Oke. Hmm. Monggo, ada lagi yang lain? Bisa cerita, bisa ya itu menyampaikan keresahan boleh. Saya langsung open mic juga kalau mau menyampaikan pendapat. Saya itu ada mengundang pemerintah ya, ada tidak di sini ya. Hmm, Iya, monggo kalau siapakah ada Bapak? dari pemerintah. Oke. Nah, kalau kita melihat ini sambil menunggu, J, Pak, apa mungkin nanti akan ada yang bertanya gitu. Balik lagi kepada tadi itu, Pak, memaknai otentisitas gitu. Nah, ini kan kalau kita berbicara tentang narasi heritage, ini kan juga tergantung siapa yang kemudian dalam tanda kutip berkuasa atas narasi itu begitu, Pak. Bagaimana kita kemudian bisa menggaransi bahwa narasi itu memang, nah kalau kita berbicara, nih mohon maaf nih Pak Mehmet sebagai Ya, praktisi pemandu itu kadang itu saya juga ini hal ya. yang tidak Eh, tidak baik gitu. Udahlah, Mbak Rina diceritakan itu kan saja gitu. praktek langsung ya. Mbak Rina itu kan praktek langsung di dalam Eh, guide visitor ya. Ya, karena saya pernah jadi guide untuk museum, Pak, gitu. Iya, Jadi iya, kadang iya, ada iya. satu satu cerita yang dirangkai Hmm. dan menurut saya itu tidak kok kayaknya enggak begini gitu loh. Tapi kemudian Hmm. karena apa senyum-senyum ini Mbak dia nggak tahu dia cerita nggak sama gitu. Eh, ya sudah kita sampaikan poin-poinnya saja. Kadang malah ada beberapa yang dibumbu-bumbui dengan sesuatu yang sebenarnya tidak relate gitu. Nah, itu satu hal yang kemudian menurut saya ya ini keresahan juga. Bagaimana kemudian ketika kita berbicara tentang urban heritage dan tadi mengatakan bahwa ada nilai yang dijaga, tapi kemudian dari segi narasinya saja sudah tambal sulam lah begitulah. Tambal sulam itu kalau kurang, tapi ini ditambah-tambah ya begitu. Jadi pada posisi mana kemudian ketika tadi kita berbicara menjaga nilai dan kemudian ini memorinya siapa kan begitu Pak Iya, Mehmet. iya. Nah ini Hmm. kira-kira bagaimana ini? Ini kalau orang pariwisata ya mereka mesti denial yang penting. Ya, ya itu tadi Bu. Seorang guide yang responsibel itu kan didasarkan pada apa namanya evidence yang kuat ya. Evidence yang kuat itu kan diperoleh dari resources yang bisa dipertanggungjawabkan juga begitu ya. Dari referensi yang bisa dipertanggungjawabkan juga gitu ya. Memang kadang-kadang penting sekali kita merubah atau menambahkan begitu ya karena ya untuk menutupi ketidaktahuan kita gitu sebagai pemandu wisata ada kan begitu untuk menutupi ketidaktahuan kita kadang-kadang kita menambah pada poin-poin tertentu gitu ya yang Mbak Rina tahu lah begitu ya tapi sebetulnya itu adalah hal-hal yang sangat wajar ya tapi yang penting substansi lalu isi dari material itu tidak berubah banyak begitu ya Bu ya. Saya kira yang responsibel itu seperti itu peran-peran para pemandu wisata gitu ya. Jadi saya pikir ya memang interpretasi heritage itu adalah bertugas untuk menjaga makna ya, menjaga makna dan nilai dari heritage itu sendiri ya. Nah, kemudian itu bisa dilakukan melalui satu interpretasi yang tepat, kemudian karena memang sasarannya kita adalah wisatawan yang mengkonsumsi heritage itu sebagai satu objek ya. Tapi juga harus memahami benar bahwa knowledge yang dibangun ini adalah knowledge yang didasarkan pada evidence. Saya kira
kuncinya di situ, Mbak. Mbak. Ya, Ya, ya artinya meskipun oh, Mbak gini, Rina kan yang mengalami apa secara langsung di lapangan ya. Field trip itu kan satu hal yang berhubungan langsung dengan para wisatawan gitu ya. ini nanti jadi berbeda gini, Pak. Ketika saya ketemu sama etnografer, ini saya pernah bawa etnografer nih Pak dari Oh UK gitu ya. gitu kan. Itu ceritanya scientific ini, maksud kok scientific ya? Apa maksudnya ya based on the evidence gitu. Tapi begitu bawa ya, Eh, wah ini kalau di dunia pariwisata ini sih tergantung wisatawan mana yang kita bawa gitu kan dan cerita apa yang cocok untuk taste mereka. Ini makanya kemudian kalau balik lagi pada gagasan tentang tadi itu, otentisitas itu jadi bertanya juga kalau kita balik ke dunia akademik gitu, Pak Mehmet gitu. Jadi ya, kalau di lapangan kadang kita lupa idealisme-idealisme itu ya gitu. Tapi kalau pada forum diskusi seperti ini jadi semacam tersadarkan bahwa ternyata ada ya, banyak sekali PR sih Pak. Gitu. betul, Bu. Ya. Monggo ada yang mau mau Oke. menyambung ini atau pengalaman di lapangan atau apa begitu. Ini kan ada yang dari wah jauh-jauh nih dari Cirebon gitu kan. Luar Ada, Bu. biasa ini. Saya melihat ada sinus-sinus yang dikembangkan di koridor pedestrian Malioboro itu ya. Itu juga Hmm. coba nanti kita kalau ke Malioboro gitu ya. Ada sinus informatif yang memang itu gambarnya dimodifikasi gitu ya. Dengan satu teknik-teknik pewarnaan gitu ya. Iya, Teknik iya, iya, iya. pewarnaan, coloring gitu ya. Mm, mm, mm. Kemudian ditusir ya dalam bahasa-bahasa kerupaan itu biasanya banyak ditusir gitu ya. Ditusir ditambah dikurangi kan begitu, Bu. Nah, ini Hmm, sebetulnya eh, sains itu adalah sebagai bukti ya, benda hmm, benda benda mati gitu ya. Yang memang harusnya adalah informatif yang justifikasinya adalah bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Memang di lapangan begitu hmm, kita menemukan, Bu. Ini produk-produk kita yang sering kita lihat gitu ya. Saya hmm. perhatikan tentang sainis-sainis yang Oke, ada di itu ya. ya, betul. Baik, ada lagi? Adakah? Monggo loh. Wow, Mbak Dia itu raise hand lagi. Ya, Monggo Mbak Dia. Mbak Dia masukkan saya Mbak Dia. Masuknya banyak Monggo, tadi, monggo Mbak enak Dia. gitu ya. Gimana Mbak Dia? Saya mau nambahin yang seputar narasi sejarah itu tadi. Kadang ada yang sempat disinggung, ada yang nambah-nambahin atau apa gitu. Kebetulan sisi saya ini kan menggunakan mixed methods sebelumnya, dan saya meneliti analisis 5 variabel waktu itu. Yang pertama yakni ada historical narratives, facilities, tour guides, ambience, terus kemudian seberapa paham para peserta tur terhadap materi yang disampaikan atau mungkin yang disampaikan oleh tim subtrack seperti oleh tim A semacam tim walking tour gitu. Kalau dari hasil analisis saya sebelumnya, kalau di sini ya, kalau orang-orang Surabaya atau mungkin para peserta itu lebih suka bahwasanya materi yang sampaikan itu materi yang apa ya, yang apa adanya dan mungkin bisa apa ya, bisa langsung masuk ke mereka. Namun yang menjadi daya tarik yakni cara penyampaian tour guide-nya, yang dimana seperti seperti seorang MC atau moderator kan bertugas untuk membuat suasana sebuah acara kan menjadi lebih tertarik. Nah, di Subtext sendiri itu kami menggunakan metode yang dimana gimana sih caranya orang-orang tuh belajar sejarah tapi nggak yang apa ya bikin bosen atau mungkin selama jalan-jalan walaupun jalannya itu jauh tapi kerasa kerasa cepet soalnya orang-orang akhirnya enjoy dengan materi yang disampaikan gitu. Kalau dari hasil analisis saya kemarin itu yang paling apa ya, yang paling mempengaruhi yakni di ambience dan pemilihan narasi dan juga pembawaan oleh tour guide sendiri. Karena memang ketika tour guide bisa membuat suasana menjadi lebih baik, akhirnya orang-orang itu bisa lebih paham ke materi yang telah diberikan seperti itu. Dannya kemudian untuk materi sendiri sebelumnya kalau dari tim kami itu sebenarnya akan melakukan riset terlebih dahulu yang dimana akan dikemas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi walaupun waktunya terbatas, kami alhamdulillah bisa menyampaikan materi dengan jelas dan eh, dengan waktu yang tidak berlebih dari waktu yang telah ditentukan seperti itu. Ya, Ya. Menarik ini sharing ya pengalamannya ini menarik. tentang Ya, aktivitasnya Mbak Dia ini sebagai betul. penggiat heritage tourism ya Mbak ya. Mm-mm.
Makasih loh Mbak Memang masukannya ada, ini. kalau Ya. di lapangan memang ada aja yang bisa Iya ya. dilakukan sih Pak gitu. Heeh. Ini sudah tidak ada yang mau menyampaikan eh, apa namanya pandangannya begitu. Sebenarnya ada banyak PR ya, tapi sepertinya tidak bisa kita bahas di sini semuanya. Termasuk ketika kita berbicara ini Pak Mehmet mungkin akan jadi PR kita bersama. Ketika kita berbicara bahwa oh ada peran komunitas loh, ada Iya. peran masyarakat lokal yuk. Tapi kemudian ketika kita berbicara siapa yang paling diuntungkan gitu kan? Apakah benar masyarakat lokal itu diuntungkan, mereka komunitas yang membesarkan diuntungkan, atau justru ada peran investor di situ yang mereka mengambil keuntungan yang paling banyak? Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang juga layak kita kita lontarkan ketika kita berbicara tentang urban heritage sebagai sebagai apa namanya komoditas wisata begitu. Nah, sejauh ini pandangan Pak Mehmet itu seperti apa sebelum nanti mungkin kita closing karena mungkin tidak ada lagi pertanyaan begitu Pak Mehmet. Ya, saya menarik dari pendapat Mbak Dia tadi bahwa ada satu aktivitas yang dilakukan oleh komunitas hadir waktu itu dan baru setelah itu muncul yang namanya kebijakan gitu ya. Nah, inilah yang perlu kita cermati bersama bahwa transformasi urban heritage ini menjadi komoditas wisata yang memerlukan kerangka kebijakan gitu ya, yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi ya, dan konservasi ya. Oleh karena itu kebijakan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kunjungan wisatawan ya, yang kadang-kadang kita menginginkan gitu ya wisatawan yang banyak gitu ya, tapi setelah banyak ya pusing dan tidak dilayani dengan baik sehingga dia tidak menjadi repeater gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pikirkan bersama. Nah, tetapi juga integrasi ya, tata ruang kota, perlindungan terhadap komunitas tadi ya, perlindungan terhadap komunitas tadi yang semuanya itu eh, sangat menguntungkan bagi keberlanjutan ya. Yaitu, saya kira itu ya Mbak yang perlu kita garis bawahi bahwa pengelolaan urban heritage itu tidak dipisahkan dari sebuah sistem tadi ya yang saling terkait begitu ya. Sehingga integrasi-integrasi itu menghasilkan sesuatu yang sustainable begitu. Terima kasih Mbak itu. Baik. Baik, terima kasih Pak Mehmet. Ini closing statement. Menarik kesimpulan tadi Pak Mehmet sepertinya. Bahwa dan sekaligus mengingat buat kita semua masih ada Ya. PR sebenarnya mensinergikan banyak pihak untuk tadi menjamin adanya keberlanjutan begitu nggih Pak Mehmet. Ya, Nggih, ya, matur suwun. ya. Pak Mehmet nanti diskusinya kayaknya perlu kita lanjutkan lagi Pak ini Pak. Ya, boleh, Tapi boleh untuk kapan sementara saja. kita cukupkan. Ya, Nggih. Untuk sementara kontak-kontakan ya kita boleh ya. cukupkan nggih. Baik, terima kasih untuk para penanya pada kesempatan tadi yang sudah memberikan pernyataan, pertanyaan juga, termasuk juga ini semua partisipan yang hari ini sudah hadir. Tanpa kehadiran para partisipan sekalian nih kita sepi-sepi aja nih diskusinya gitu. Tapi alhamdulillah tadi ada beberapa diskusi yang bisa kita lakukan. Masih banyak PR untuk kedepannya terkait dengan isu urban heritage. Tapi untuk sementara ini ya tadi closing statement dari Pak Mehmet itu tadi bisa jadi PR kita bersama untuk direnungkan dan mungkin didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih Pak Mehmet dan Ya, baik dan terima kasih juga kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi moderator pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan nanti kita ada forum diskusi lanjutan lagi. Saya pengen juga jadi peserta karena ini first time ikut discussion series ini saya. ya. Alumni yang sangat tidak Alumni, jelas ini saya alumni ini, ini. Mbak, ya. Baik, terima kasih. Akan banyak kok. Bu, akan banyak. Siap. Nanti Iya, nunggu informasinya di Facebook dan iya, Instagram ya. Terima kasih iya. para partisipan dan terutama Pak Meme juga. Dan waktu saya kembalikan kepada Mbak Lail. Monggo Mbak Lail, matur nuwun. Terima kasih Pak Mehmet, Mbak Rina Ya, terima sudah kasih. Ya. berdiskusi panjang. Terima kasih juga kepada partisipan yang sudah hadir. Untuk diskusi selanjutnya akan ada banyak habis ini. Mohon dipantau di Facebook dan Instagram. Nanti akan dibuka juga untuk umum. Jadi teman-teman yang non KBM juga bisa join di discussion series ini. Nanti kita sama-sama belajar, sama-sama sharing gitu ya. Untuk terakhir, seperti biasa, kita screenshot dan foto bersama dulu. Mungkin teman-teman yang berkenan bisa open mic ya. Sudah? Oke. Sebentar.
Oke, saya hitung 1, 2, 3 ya. Satu, Ya. dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua Terima sudah kasih bergabung di semuanya. forum ini. Sampai jumpa di Maturun, forum-forum KBM selanjutnya. maturun semuanya, maturun semuanya. Ya, ya. Iya, matur nuwun. Pak Mehmet.